Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Berjaya Channel, menyapa teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Semoga teman-teman semua sehat dan terhindar dari wabah penyakit apapun, dan baik teman-teman semua maupun keluarga teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, pada kesempatan tema kali ini Ari mau bahas mengenai pertanyaan dari netizen guys. Tapi sebelum kita masuk ke tema, Ari mau bahas dulu nih yang sempat viral saat ini, yaitu yang datangnya itu dari konser Coldplay yang diadakan pada tanggal 15 November 2023 ya guys. Untuk konsernya itu sendiri di bulan November, tapi viralnya udah sekarang nih guys. Hebat ya, hebat, karena Coldplay itu memang vibe-nya itu bagus banget ya guys gitu ya. Dia udah bukan kategori penyanyi nasional, tapi dia sebagai penyanyi internasional. Udah banyak juga penghargaannya. Makanya banyak juga nih dari teman-teman kita semua nih yang sudah war tiket Coldplay. Apa aja effortnya mereka. Yang pertama, ada yang seharian penuh war tiket, ada yang harus jual emas dulu untuk nonton konser. Nah ini kalau mereka yang udah jual emas untuk nonton konser, kalau kamu sendiri gimana guys? Kamu udah jual apa nih? Apakah jual motor Harley Davidson kamu, atau kamu jual mobil, atau kamu jual apa nih? Cincin atau emas ya? Gitu. Ada tuh mas bakso tuh, kamu jual aja guys. Oke guys, ada juga yang ngewar santuy di rumah dengan strategi jitu nih. Ini bagus banget nih. Kebetulan mungkin dia ini orang IT ya. Strateginya itu war pada malam hari dengan memanfaatkan kecepatan wifi-nya itu sekitar 190 Mbps, kemudian hapus chats dan cookie di laptop. Nah itu bisa beratkan laptop itu juga guys, jadi makanya ini strateginya bagus banget gitu. Terus kemudian ada juga yang dari luar negeri nih, seperti Singapura juga ikutan war. Jadi ternyata yang war itu bukan dari orang Indonesia aja guys untuk dapetin tiket Coldplay ya. Jadi orang Singapura atau WNI kita yang kerjanya di Singapura, mereka pada ambil pada war juga tuh guys di Singapura gitu. Luar biasa banget nih effort mereka, teman-teman semua nih luar biasa banget. Dan dari pantauan Pak Sandiaga Uno mengatakan bahwa antrean war tiket membludak hingga 500.000 orang hanya dalam waktu 2 menit, tiket sudah sold out, udah habis nih guys. Untuk itu Pak Sandiaga sedang mengusahakan konser Coldplay ditambah 1 hari lagi. Wah, ada yang girang nih. Ada yang girang nih jadi 2 hari ya guys. Nah ini termasuk angin segar juga nih guys, kalau seandainya bisa ditambah nih dari saran Pak Sandiaga Uno ya. Ada angin segar bagi kamu yang kalah war nih pada tanggal 17-an ya, 17 Mei ya gitu. Nah semangat buat kamu, mudah-mudahan angin surga dari Pak Sandiaga Uno terrealisasi, kamu bisa war dan pastikan kamu punya internet yang bagus juga. Oke, itu aja mengenai war Coldplay. Lanjut aja kita masuk ke tema. Yang pertanyaannya itu datang dari Ibu Siti Patona. Assalamualaikum Pak, kalau ahli warisnya masih di bawah umur Pak. Jadi pertanyaan itu ada di video 3 cara overcredit Berjaya Channel ya guys gitu. Sebenarnya jawabannya panjang nih, pertanyaan sih simple tapi jawabannya panjang guys. Oke, tetap di Berjaya Channel aja, jangan kemana-mana. Oke guys, langsung aja kita bahas mengenai pertanyaan Bu Siti Patona yang mengenai ahli waris di bawah umur. Jadi sebenarnya untuk temanya 3 cara overcredit itu memang agar aman untuk overcredit atau pengalihan hak itu dibutuhkan persetujuan dari ahli waris, karena harta benda ini kan mempunyai nilai ya, harta warisan si ahli waris itu sendiri gitu. Nah gimana caranya jika memang usianya belum mencapai cukup umur? Dikatakan belum mencapai cukup umur itu yaitu umurnya
masih di bawah 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, guys. Itu yang wajib kita underline. Jadi kategori di bawah umur ya, guys. Jadi mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Nah, segala perbuatan hukum yang dilakukan anak yang belum cukup umur akan dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Dalam praktek, orang tua anak merupakan pihak yang dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum bila anak tersebut belum cukup umur, guys. Jadinya kalau belum cukup umur, bisa langsung ke perwaliannya itu ada di tangan orang tua, guys, gitu. Nah, namun beberapa permasalahan yang sering muncul terkait perwalian anak di bawah umur, yaitu nomor 1, apabila salah satu orang tua yang meninggal dunia. Siapakah yang berhak mewakili anak melakukan perbuatan hukum? Atau apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, siapakah yang berhak mewakili anak melakukan perbuatan hukum? Dari ketentuan pasal 50 mengatakan bahwa orang yang berhak mewakili anak yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah adalah orang tuanya. Jadi misalnya katakanlah kedua orang tuanya sudah tidak ada, berarti itu adalah perwalian. Tapi kalau misalnya orang tua salah satunya masih ada, berarti yang berhak penuh adalah ibu atau bapak dari anak itu tersebut, guys, jadinya. Namun untuk anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang berhak mewakili anak adalah wali dari anak, guys, gitu ya. Lalu untuk wali itu sendiri, pihak yang dapat menjadi wali anak di bawah umur siapa? Dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang 1974 tentang perkawinan menyebutkan pada prinsipnya wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Sedangkan dalam pasal 107 ayat 4 menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum. Apabila mencermati ketentuan di atas, maka yang berhak menjadi wali dari anak di bawah umur adalah nomor 1 adalah orang tua dari anak yang masih hidup, guys, bila salah satu telah meninggal dunia. Nomor 2, apabila kedua orang tua anak telah meninggal dunia, maka yang diutamakan menjadi wali dari anak adalah keluarga atau kerabat terdekat seperti kakek, nenek, saudara, tante, atau paman, atau keluarga lain yang memiliki hubungan pertalian darah, guys. Apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang dapat diangkat menjadi wali anak adalah orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum. Nah, ini cara diangkat menjadi wali anak di bawah umur ya, guys. Jadi ada 2 caranya nih, guys. Yang pertama, 1 ditunjuk melalui surat wasiat atau diangkat dengan lisan di hadapan 2 orang saksi. Itu merujuk pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama pasal 108. Kemudian nomor 2 melalui penetapan atau putusan pengadilan. Jadi seseorang anak yang masih di bawah umur yaitu dapat ditetapkan menjadi wali dari anak melalui penetapan atau putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama ya, guys. Jadi gitu ya, guys. Menjawab pertanyaan Bu Siti Patona ya, guys, gitu. Jadi seandainya dari si anak ini tidak bisa melakukan perbuatan hukum sebagai ahli waris ya, guys. Jadi dia bisa menunjuk dari kerabat terdekatnya si anak itu sendiri. Mungkin dari orang tuanya, salah satunya mungkin masih hidup, atau mungkin dari neneknya, kakeknya, atau tantenya, atau pamannya gitu ya, dari kerabat terdekat dulu ya, guys. Baru nanti
ketika mereka semua itu udah nggak ada, ya mungkin balik lagi penetapan perwalian itu nanti diputusin sama pengadilan, guys. Oke guys, itu aja informasi yang bisa Arin sampaikan dan semoga bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat untuk kamu jangan lupa share, like, dan subscribe, komentar di bawah ini. Kalau memang kamu ada pertanyaan mengenai KPR, KPA, ataupun barangkali kamu lagi butuh apartemen atau properti rumah di budget 3 jutaan, dan Arin siap bantu teman-teman nih untuk memiliki rumah atau apartemen di wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya, guys, gitu. Oke, gitu aja informasinya. Sukses selalu bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.